Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hodijah Makarim. Topik kita kali ini adalah inspirasi judul skripsi ilmu keperawatan. Teman-teman sekalian, kali ini saya akan membantu teman-teman dari program studi ilmu keperawatan untuk memberikan inspirasi di dalam menentukan judul skripsi. Nah, di profesi keperawatan itu adalah profesi yang strategis dan dibutuhkan banyak orang. Siapa yang tidak kenal perawat ya? Jadi ini adalah suatu profesi yang sangat penting. Perawat yang profesional adalah perawat yang memiliki kompetensi yang tinggi dan juga tentu saja diharapkan dengan kompetensi yang tinggi maka para perawat juga memiliki kinerja yang tinggi. Itu harapan masyarakat kepada perawat. Baik teman-teman sekalian, di dalam konteks ini saya ingin membantu teman-teman untuk memilih tema dari skripsi, kemudian nanti dicari masalahnya apa, lalu menentukan judul skripsi. Kajian dari ilmu keperawatan ini sangat luas, jadi kalau saya lihat bagian-bagian tertentu tidak saya bahas di sini, hanya yang kira-kira memungkinkan untuk dibuat skripsi pada saat pandemi seperti sekarang ini. Dan di dalam pembahasan ilmu keperawatan ini, inspirasinya akan saya sampaikan menjadi 3 kategori, yaitu dari unit analisisnya ya yang saya bahas supaya lebih fokus dan teman-teman bisa lebih konsentrasi memilih tema yang akan digunakan untuk menentukan judul skripsi. Yang pertama adalah mengenai keperawatan anak ya. Jadi di dalam ruang lingkupnya itu ada pertumbuhan dan perkembangan anak yang dibahas. Tentu saja pertumbuhan dan perkembangan anak ini adalah sebagai individu. Kita tahu bahwa anak adalah bukan orang dewasa. Nah, dari hal ini kita akan soroti tentang kesehatan anak. Jadi dari preventif dan kuratif, jadi kesehatan pencegahan anak di dalam kesehatan dan kehidupannya sehari-hari, mulai bertumbuh dan berkembangnya seperti apa, lalu jika sakit seperti apa penanganannya sesuai dengan karakteristik individu tersebut. Kemudian juga yang diperhatikan di dalam keperawatan anak adalah kesejahteraan anak. Kita cari masalah-masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Yang kedua adalah keperawatan maternitas, yaitu segala masalah-masalah yang berurusan dengan wanita dewasa. Ini adalah ruang lingkup kajian dari ilmu keperawatan yang akan kita bahas pada hari ini. Yang ketiga adalah keperawatan komunitas ya. Keperawatan komunitas itu adalah misalnya penyuluhan kesehatan masyarakat. Bagaimana pola hidup bersih, kemudian peningkatan gizi ya, gizi anak, gizi orang tua dan lansia, terutama yang sering disuluhkan adalah bagaimana peningkatan gizi balita dan gizi pada lansia. Kemudian kesehatan individual, kesehatan lingkungan dan imunisasi massal. Ini adalah merupakan ruang lingkup dari keperawatan komunitas. Yang keempat, ruang lingkup keperawatan keluarga. Keluarga itu adalah ibu, anak, dan anggota keluarga lainnya. Tetapi di dalam ilmu keperawatan dan di dalam kesehatan, itu paling banyak dibahas adalah yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak ya. Kemudian yang kelima, ruang lingkupnya adalah kesehatan mental, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan gangguan psikologis. Gangguan psikologis siapa gitu. Jadi kita akan melihat kesehatan mental itu, kesehatan mental dalam lingkungan keluarga,
anggota-anggota keluarga, kemudian kesehatan mental di sekolah, ya anak-anak bagaimana hubungannya dengan teman, dengan lingkungan, dengan guru-gurunya, apakah hubungannya sehat atau tidak sehat. Kemudian kesehatan mental di tempat kerja, lingkungan kerja seperti apa hubungannya dengan pimpinan, dengan teman kerja, dengan bawahan dan sebagainya. Lingkungannya seperti apa dalam lingkungan kerja. Kalau tidak sehat, produktivitas menurun gitu. Nah, kalau ingin produktivitas di lingkungan kerja itu meningkat, ya berarti kesehatan mental di dalam lingkungan kerja itu harus terjaga gitu. Nah, ini adalah bisa dicari masalahnya. Ya, bagaimana persaingan, bagaimana motivasi kerja, ya. Kemudian penempatan kerja, posisi kerja dengan kemampuan masing-masing, dengan kompetensi pegawai dan sebagainya, itu banyak sekali yang bisa kita gali. Kemudian kesehatan mental di lingkungan masyarakat, di lingkungan tempat tinggal, ya, tempat tinggal kita, misalnya dengan tetangga, dengan anggota masyarakat sekitar, hubungannya baik apa tidak misalnya. Bagaimana lingkungan keadaan di sekitar rumah kita. Kemudian yang berikutnya ini adalah fokus ke kesehatan mental. Apa yang dimaksud dengan kesehatan mental tadi adalah kalau kita ingin mengukur kesehatan mental itu adalah artinya bahwa seorang itu disebut mentalnya sehat jika dia mampu menyesuaikan diri dengan kemampuannya sendiri, segala potensi yang dia miliki, kemudian mampu menyesuaikan dengan lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Jika ketiganya ini seimbang, insya Allah kita katakan mentalnya sehat. Nah, ini kita cari masalah-masalah yang memungkinkan untuk diteliti dan diangkat menjadi judul skripsi. Dan kaitan dengan itu juga kecemasan, misalnya kecemasan pada pasien yang terutama misalnya yang melaksanakan kemoterapi, misalnya tingkat kecemasan seperti apa. Kemudian faktor-faktor kecemasan pasien yang akan menjalani operasi misalnya, itu biasanya kecemasannya tinggi. Nah, kalau kecemasannya tinggi berpengaruh terhadap tekanan darah gitu. Akhirnya kalau darahnya tekanan tinggi, pelaksanaan operasi tertunda. Nah, bagaimana supaya pelaksanaan operasi bisa berjalan dengan lancar, artinya sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan? Apa yang harus dilakukan oleh keluarga pasien atau perawat? Memberi motivasi seperti apa supaya tekanan darahnya normal sehingga memenuhi syarat, ya, yang lain-lainnya untuk melaksanakan operasi sesuai jadwal. Bagaimana nih menurunkan tingkat kecemasan yang dari tinggi menjadi stabil? Nah, ini juga bisa dijadikan inspirasi menulis judul skripsi. Kemudian juga mutu pelayanan keperawatan di rumah sakit, ya, yang berkaitan dengan tingkat kecemasan dari pasien. Apakah perawat itu mampu memberikan ketenangan atau malah justru kebaliknya, perawat ini malah memberikan sesuatu yang menambah tingkat kecemasan si pasien gitu, ya. Ini kita bisa cari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Baik, dari ruang lingkup yang saya sampaikan tadi, kalau kita lihat inspirasinya ini kalau diklasifikasikan anak, dewasa, dan lansia, maka teman-teman akan saya bantu membuat kategori unit analisisnya, ya. Jadi unit analisisnya saya bantu dalam kategori anak, kemudian orang dewasa, wanita dewasa, dan lansia, ya. Kita lihat sekarang anak dulu. Anak itu adalah meliputi anak dan remaja. Apa saja kira-kira yang bisa diteliti dari ilmu keperawatan ini yang unit analisisnya anak? Pertama adalah pertumbuhan dan perkembangan. Jadi pertumbuhan anak yang tidak seimbang dengan umurnya. Kemudian perilaku hidup bersih pada anak. Ya, jadi pembiasaannya seperti apa di dalam lingkungan keluarga, di sekolah, dan lingkungan masyarakat. Perilaku hidupnya seperti apa? Bandingkan dengan kemampuan umurnya dan karakteristik anak itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah kesehatan bayi dan anak.
Dan yang keempat adalah hubungan pola asuh dengan kesehatan gigi. Nah, ini kesehatan gigi anak-anak. Kemudian hubungan tentang kesehatan gigi dengan kemampuan perawatan gigi. Kita lihat dengan tingkat umurnya, tingkat kemampuannya, bagaimana pola asuhnya. Nah, kita cari ya benang merahnya. Kemudian yang keenam, hubungan tingkat stres dengan gangguan tidur. Nah, kita bisa lihat gangguan tidur pada anak dan remaja. Jangan dikira anak dan remaja itu tidak stres. Pastilah dia juga sebagai anak dan remaja punya masalah yang menyebabkan dia stres. Bagaimana gangguan tidurnya gitu, kenyamanan dalam tidurnya. Kemudian sekarang yang kedua, klasifikasi yang kedua, yang unit analisisnya adalah orang dewasa, terutama dalam hal ini saya stressingnya itu pada ibu, itu adalah satu, sistem reproduksi. Nah, ini masalah kehamilan ya pada ibu. Lihat umurnya, bagaimana masalah kehamilannya, perkembangan janin dan sebagainya. Kemudian bagaimana proses melahirkan. Nah, kaitkan dengan masalah-masalah umur ya, umur ibu dan sebagainya, dan proses melahirkannya, proses yang seperti apa yang dipilih dan memungkinkan untuk melahirkan bayi sehat misalnya. Kemudian yang kedua adalah kesejahteraan keluarga ya. Yang ketiga, bagaimana tingkat pengetahuan dan tingkat kecemasan pada ibu yang menjelang menopause. Ini kalau tidak dipahami, tidak punya pengetahuannya, biasanya pada wanita dewasa menjelang menopause itu mempunyai tingkat kecemasan yang tinggi dan berpengaruh terhadap perilaku kehidupan sehari-hari. Kita cari ini kasus-kasusnya seperti apa dan bisa dijadikan judul skripsi. Dan yang keempat adalah perilaku hidup bersih dan sehat para ibu, hubungannya dengan anggota keluarga, bagaimana pola asuh dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah lansia. Saya garis bawahi aja ini lansia ya. Sebetulnya masalah lansia juga banyak, tapi saya ambil 6 saja. 6 ini bisa dijadikan inspirasi bagi teman-teman yang berminat untuk meneliti skripsi yang berhubungan dengan lansia. Yang pertama, banyak sekali lansia yang stres karena post-power syndrome. Ya, setelah pensiun, apalagi kalau pada masa aktifnya, lansia ini adalah sebagai pemimpin ya, sebagai pejabat tinggi, kemudian pensiun. Bagaimana post-power syndrome ini akan melanda mereka. Kemudian yang kedua, tingkat kemandirian pada lansia. Ada kelompok lansia yang sangat tergantung pada lingkungan sekitarnya. Ada lansia yang tetap sehat dan mandiri. Nah, kita bisa lihat bagaimana supaya lansia ini bisa tetap mandiri. Ya, tentu saja disesuaikan dengan situasinya. Kemudian bagaimana hubungannya dengan tingkat kecemasan? Tadi sudah dibahas ya, tingkat kecemasan dengan kualitas tidur para lansia. Lalu yang keempat adalah pengaruh balance exercise ya. Jadi bagaimana dia berolahraga, menggerakkan tubuhnya terhadap keseimbangan ototnya, supaya apa ini? Kita lihat dengan resiko jatuh ya. Kita sering dengar lansia itu jatuh di tempat-tempat yang di sekitar rumahnya. Nah, ini biasanya karena tidak seimbang ya antara ototnya dengan kekuatan fisiknya dan umur. Nah, ini. Kemudian tingkat pengetahuan lansia tentang rheumatoid arthritis. Jadi bagaimana dia memahami perkembangan ototnya, tubuhnya gitu, yang sudah mulai banyak gangguan fisiologis yang akan berpengaruh juga terhadap gangguan psikologisnya. Dan yang terakhir ini saya angkat adalah diet pada lansia. Ini bagaimana caranya? Karena kadang-kadang lansia itu makannya itu kriterianya ataupun karakteristik makanannya hampir sama dengan masa kanak-kanak gitu ya. Nah, kemudian bagaimana lingkungannya, keluarganya mampu menyediakan makanan yang sehat untuk lansia, jangan sampai salah makan gitu. Karena kalau salah makan akan berpengaruh pada kesehatan baik jasmani maupun rohaninya. Jadi
diet pada lansia ini juga bisa dijadikan inspirasi bagi teman-teman yang akan meneliti tentang ilmu keperawatan yang senang untuk mengambil unit analisis lansia. Baik teman-teman sekalian, jadi di dalam kesempatan ini saya membantu teman-teman yang kuliah di ilmu keperawatan memberikan inspirasi tetapi melalui unit analisis anak dan remaja, dewasa, ibu ya, kemudian lansia. Yang lain-lainnya mungkin di lain kesempatan kita akan bahas lagi karena ilmu keperawatan itu ruang lingkupnya sangat luas. Baik teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman lain yang membutuhkan inspirasi ini supaya bisa cepat punya judul dan judul itu segera di ACC. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.